emang harus ada perbanyak teman lah, relasi lah kalau ibarat kata bahasa-bahasa elegannya relasi lah. Karena dari situ kita juga dapat pengalaman, dapat entah apapun itu gitu kan. Benar. Itu emang harus kita punya gitu kan. Masa iya kita kan bentuk lah tuh ya. Iya, kita kan hidup bersosialisasi. Benar. Nggak mungkin kita sendiri gitu. Kecuali kita hidup di hutan. Yang dulu gue bisa bareng sama dia, tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba hilang, tapi atau punya kesibukan lain gitu. Tapi kalau gue chat, gue WhatsApp ya, sebenarnya kabar baik, gini gitu. Malah disuruh main. Tapi ya mau gimana lagi karena emang kan punya kesibukan gitu. Benar. Sih. Saling mengerti sih kayak gitu. Betul. Itu kayak pendewasaan masing-masing nggak sih kayak gitu? Nah, itu bisa. Karena lu nggak selamanya itu, balik lagi temen tuh emang ada gitu loh buat lu gitu loh kalau misalkan lu cari gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ada pun ya lu mengerti juga, mungkin dia sibuk gitu. Betul. Ambil positifnya tuh gitu loh. Pasti emang kita harus bisa berpikir positif. Halo kawan singgah semuanya, semoga kalian gak cuma singgah tapi juga sungguh. Gitu toh yang benar. Oh gitu ya? Iya. Gue harap lah. Oh lu harap ya? Iya lah. Gue harap lu gak cuma singgah tapi kalian juga. Oh, apa kabar kawan singgah semuanya? Gue harap kalian cuma singgah tapi sungguh. Asik. Gimana nih Jo? Apanya tuh? Lebaran nih. Kabar. Nuansa habis lebaran. Ya. Tapi sebenarnya masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal. Tapi ngomong-ngomong lu lebaran kemarin pulang mudik gitu? Gua nggak mudik sih. Kenapa? Keluarga pada datang ke rumah kebetulan. Sama gua juga datang ke rumah keluarga yang masih di Jabodetabek juga sih sebetulnya. Oh, jadi masih lu dekat-dekat nggak mudik gitu? Nggak mudik yang jauh gitu nggak. Coba spill dikit dong. Lebaran. Spill apa nih lebaran gua? Iya, lebaran lu. Karena kan lu biasanya pulang kampung nggak sih kalau lebaran? Nggak tentu sih tuh. Nggak tentu. Tapi tahun ini nggak pulang. Tahun ini nggak pulang. Coba spill dong lebaran kayak gimana? Lebaran gue hari pertama nih sholat id di rumah. Iya. Habis itu setelah sholat id biasalah standar makan keluarga. Ada keluarga juga yang datang tuh biasanya. Habis itu udah siangan dikit gue yang singgah ke tempat orang lain sih. Oh main ke tetangga keluarga. Tetangga nggak juga sih. Cuman kalau tetangga tuh gue sih biasanya yang nongkrong gitu loh. Tapi kalau misalkan keluarga tuh biasanya nyamperin yang lebih tua gitu kan. Apa sih? Dituain lah. Yang dituain gitu loh. Kebetulan kemarin gue ke Ciledug sih. Di daerah Ciledug aja. Dari Ciledug. Sekitaran situ. Iya. Berarti saudara lu banyak dong di sini dong. Iya, hitungannya banyak sih kebetulan. Gitu. Dari kampung udah di sini semua. Yang dari kampung dari nyokap sih masih ada yang di kan gue dari nyokap kan kebetulan dari Sumatera tuh. Kalau bokap dari Jawa. Sebagian ada yang di Jawa, sebagian juga dari Sumatera. Cuman kebanyakan yang udah senior gitu yang dituakan rata-rata di Jabodetabek sih. Di Jabodetabek aja. Enak dong. Soalnya kalau gue pribadi gitu ya. Kenapa? Emang gak punya kampung. Iya, lu orang Betawi ya? Iya, jadi kayak lebaran biasa aja. Paling ketemu keluarga inti aja sih gitu. Apalagi ya mau gimana lagi karena emang kita masih era pandemi nggak sih. Jadi belum bisa terlalu, walaupun emang udah bisa mudik lah ya, dianjurkan sama pemerintah gitu. Baru bisa lah ya. Baru bisa di tahun ini gitu. Sampai sempat rame juga tuh jalanan sampai membludak lah. Transportasi darat, laut, sama udara ya kan. Semua. Makanya enak sih kalau yang punya kampung gitu. Pengen sebenarnya enak sih itu. Enak gak sih? Maksudnya kalau yang biasa mudik mungkin ya ada yang terpaksa juga sih teman gue nyupirin kan biasanya kalau anak tuh nyupirin kalau yang jalur darat gitu loh. Cuman ada juga yang menikmati gitu loh tiap tahun pulang gitu loh. Kalau gue sih fleksibel aja sih tuh kalau gue pribadi gitu loh. Ya kalau pulang juga nggak harus lebaran sih menurut gue pulang kampung tuh. Kalau gue pribadi gitu loh. Tapi lebih berkesan nggak sih menurut lo? Iya kalau lebaran ya. Karena momennya sih ya. Betul. Katanya ya setahun sekali. Pulang lebaran minta maaf sama orang yang di kampung. Padahal buat salah di kota. Tapi bener asli kalau bisa dibilang tahun ini katanya lebih ramai, lebih kerasa, lebih ramai aja gitu karena emang si pemudik ini jadi jadi bahan perbincangan terus tuh kayak 2 tahun belakangan ini kayak biasanya aja gitu di berita
Jadi harus mudik ini tuh rame diperbincangkan gitu. Sampai katanya ada teman gue ya, yang mudik itu ada yang 24 jam di jalanan. Oh iya. Itu karena dia jalur darat, jadi kayak mobil pribadi aja gitu, kayak mobil pribadi di jalan katanya kurang lebih 24 jam nyampe kampung. Gua kurang tahu kampungnya mana, pokoknya di daerah Jawa Tengah apa Jawa mana gitu. Jadi di jalur darat 24 jam tuh ya? Iya, emang ya lumayan membludak sih jalanan, pelabuhan juga ada jalur laut ya kan. Nah kalau misalkan bisa dibilang lu maaf-maafan sama saudara, pasti dong kita maafan sama temen juga dong. Kita kan kemarin udah tuh. Ya kan. Nah menurut lu nih Jo, kalau dibilang ya namanya sama temen kan ada aja ya salah atau selek gitu ya? Iya selek lah, biasa lah, namanya juga pertemanan ya kan? Standar lah ya. Standar. Tapi kalau dari gue Jo, definisi kata teman itu apa sih? Menurut gue teman tuh yang ada sama lu terus sih, tapi nggak melulu terus juga tuh. Maksud gue lu nongkrong gitu, keluar simpel lu nongkrong gitu, lu ke tempat nongkrongan tuh pasti sama teman kan. Betul. Entah lu ketemuan atau lu bareng. Iya, atau lu nyusul gitu misalnya. Tapi ada nggak sih yang kayak teman bener-bener teman deket lu ya? Oh kayak apa bestie gitu ya? Sahabat lah. Ada. Best friend. Ada. Cuman biasanya udah beda tuh. Korek. Kalau yang teman dekat tuh udah beda tuh. Maksudnya itu nggak harus ketemu terus, tapi misalkan sekalinya ketemu tuh quality time gitu loh sama dia gitu misalnya gitu. Kalau yang temen sih, ya semua kalau nggak temen sih tuh, lu nggak mau nganggap semua orang musuh juga kan? Ya gitu. Betul. Emang karena dari zaman Nabi juga kan kita harus memperlakukan orang lain tuh sebagai teman atau ya, sahabat ya nggak sih? Iya. Ya itu sih yang Hablum minanas gitu. Iya betul, itu yang gue dapat gitu. Iya. Karena emang kita juga kan mengikuti apa yang udah ada gitu kan. Benar. Nah dari teman-teman lu nih Jo, gue sih nggak mau ngambil sudut pandang nih ya, gue ngambil general aja. Kalau secara general nih, di pertemanan lu tuh kayak gimana sih? Kalau pertemanan gua ngecakin sih. Standar itu sih. Ceng-cengan. Tapi itu seru tuh. Iya. Entah kita yang dicakin atau sebaliknya gitu loh. Kan semakin baper tuh, semakin kita kesel gitu ngerasanya pasti semakin dicakin tuh. Betul. Ada aja sih. Jadi pintar-pintar aja sih sebenarnya. Serunya gitu sih tuh. Ada tipe-tipe teman gitu nggak sih? Banyak gitu ada. Kayak ada pendiam. Diam ada gitu. Kayak ada pemarah. Ada pemarah, temperamen tuh biasanya. Tapi kayak asik sih kalau punya teman kayak lengkap gitu ya. Iya gitu loh. Karena, jadi pribadinya beda-beda gitu. Betul. Karena emang nggak bisa disamain sih. Nggak bosan jadinya. Nggak bosan. Walaupun sebenarnya nongkrong tuh gitu-gitu doang sih tuh. Bener. Gitu loh, maksudnya datang nongkrong ngobrol main gitu loh, ngebahas yang kadang dari ringan ke berat gitu loh. Ada. Sekalinya berat pun juga nggak bercanda sih pembawaannya gitu loh. Betul. Gitu. Kalau pertemanan enak sih kayak kalau di dalam dunia pertemanan tuh emang enaknya kayak gitu sih. Itu yang kita dapat. Enak. Karena jadi pengalaman gak sih menurut gue pribadi ya. Jadi pengalaman kita kayak ya mungkin kita masih muda nih. Masih muda. Berbanyak tuh. Iya. Masa mau dibilang tua ya kan. Walaupun mungkin nanti bakalan tua gitu kan. Tapi gini sih Jo, kalau dari gue ya emang harus ada perbanyak teman lah, relasi lah kalau ibarat kata bahasa elegannya relasi lah. Karena dari situ kita juga dapat pengalaman, dapat entah apapun itu gitu kan. Benar. Itu emang harus kita punya gitu kan. Masa iya kita kan bentuk lah tuh ya. Iya, kita kan hidup bersosialisasi. Benar. Nggak mungkin kita sendiri gitu. Kecuali kita hidup di hutan. Bisa. Di hutan pun juga ada mungkin. Kalau dari strong survive gitu nggak sih? Maksudnya benar, sistemnya gitu loh. Yang kuat yang menang gitu ya, kan kalau di hutan. Betul. Cuma kalau di pertemanan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kita saling memahami sih sebenarnya. Iya gitu loh. Nah kalau dari kata teman ini kan yang tadi lu bilang teman itu adalah ya mungkin yang sering bareng sama lu. Yang sering bareng sama lu. Gitu. Nah kalau kita geser sedikit antara teman dan sahabat. Perbedaannya kan itu katanya beda-beda tipis tuh. Mungkin gini tuh ya, kalau temen tuh kayaknya transaksional nggak sih, lebih kayak ya dia ke lu ketika butuh misalkan nongkrong gitu ya, atau butuh apa misalkan dia ke lu gitu ketika butuh nongkrong gitu, ayo Jan misalkan ayo tuh nongkrong gitu. Tapi kalau sahabat tuh kayaknya dia yang betah sama lu sih, yang maksudnya butuh nggak butuh tetap ke lu gitu loh. Betul.
kayak dia yang lebih ngerti lo lah kasarnya gitu loh. Jadi apa-apa ada dia gitu. Cuman kalau di pertemanan cowok kayaknya nggak bisa yang ngoyo-ngoyo kayak cewek gitu sih. Maksudnya kayak dia ngecakin lo sih, mungkin ya, yang ngecakin lo di depan gitu. Yang ngerti lo lah gitu dari apa sih, dari personality lo gitu loh, dari keseharian lo. Misalkan kalau misalkan lo mau apa sih, lo mau deketin cewek gitu loh, dia tahu tuh gitu loh. Biasanya tuh. Biasanya dia tahu gitu loh, gerak-gerik lo gitu loh. Ngadu dulu tuh ke Besti. Iya benar. Kayak gue lagi deketin cewek nih, atau mungkin dari pihak cewek gue lagi deketin sama cowok nih. Iya gitu kan, ada aja sih yang kayak gitu emang. Nah itu gue ternyata mungkin secara nggak sadar ya. Jadi kalau gue beranggapan atau berpendapat tuh, ternyata emang sahabat tuh yang tadi lu bilang kayak gitu. Apapun yang kayak kita rasakan itu ternyata seolah-olah dia tahu. Iya, nggak semua kita apa ya, kita jadi beban. Kita punya sahabat gitu. Ya walaupun mungkin notabene adalah ya kita ya memang ada teman. Cuman kan nggak selamanya kita sama teman. Iya. Nah, tapi kalau sahabat kan kayak walaupun dari jarak jauh entah dimanapun itu gitu, kayak karena emang kalau dibilang sahabat itu kalau dari gue pribadi adalah yang udah tahu seluk-beluknya kita, jeleknya kita gitu. Semua diterima tuh. Betul, biasanya nih ya guys ya, ini sih pendapat gue pribadi. Mungkin kalau ada pendapat lain tentang persahabatan dan pertemanan, boleh kalian bisa ikut komen di bawah komentar gitu. Ada juga sahabat gue. Kalau sahabat gue gini Jo, selagi dia bisa ayo. Beda sama teman dekat gue. Kalau dia gas aja, ayo lu mau kemana? Misalkan nongkrong di mana nih, berdua bertiga jadi jabanin gitu. Kalau sekedar teman kan kayak misalkan mungkin lebih kayak kenalan aja nggak sih? Kayak say hi. Say hi gitu. Kalau gue pribadi sih beranggapan seperti itu. Jadi lu apa sih, be nice aja buat orang-orang, setiap orang gitu ya. Tapi untuk kayak jadi teman dekat itu bisa antara dia yang memilih atau lu yang memilih. Nah itu. Kayak gitu bisa ngalir aja nggak sih, nggak ada kayak misalkan lu jadi sahabat dulu. Nggak ada. Kalau di cowok kayak aneh sih kayak gitu. Ya kesana kayak mau nembak aja. Iya kayak di pasangan jatuhnya ya gitu. Tapi temen lu ini nggak sih? Temen lu ini nggak sih Jo? Ada yang kayak kan kita kan cowok nih ya, temen sama cowok kan ya wajar lah gitu. Temen cewek nih yang temen deket gitu, cewek ada nggak sih? Ada. Maksudnya kayak maksudnya temen aja iya, gitu. Temen cewek kayak temen SD, temen TK kan? Ada. Atau mungkin temen SMA lu yang masih main sama lu yang perempuan gitu. Ada tapi nggak seintens cowok sih. Kalau cowok tuh karena gampang gitu ketemunya gitu, bisa nongkrong bareng gitu loh. Gitu. Iya, maksudnya bisa nongkrong bareng gitu. Kalau cewek tuh kayaknya ya cuman cerita aja tuh. Biasanya gue kalau misalkan lagi ada problem yang kayaknya kalau diceritain ke cowok nih aneh nih gitu loh. Biasanya masalah hubungan sih kayak gitu kalau ke cewek tuh. Tapi kalau misalkan untuk apa sih rutinitas bareng cewek terus kayaknya gue enggak sih. Jarang. Cuman kalau temen dekat cewek ada gitu. Ada aja gitu. Ada. Cuman kalau untuk yang main bareng enggak begitu sih gue. Lebih ke cowok sih gitu. Soalnya dulu tuh ada zaman namanya kakak adean. Oh iya. Lu ngalamin gak sih? Itu dia ngomongnya nih temen gue. Tapi apa ya berujung-ujungnya apa? Kakak ade gitu, jalan sama kakak ade. Kata gue nih lu ketemu gede kakak adenya. Itu masih jadi perbincangan tuh kakak ade gitu. Tuh. Atau mungkin ada istilah kayak sore nih WB-an itu sekarang ya. Kayak ya mungkin namanya temen, ya mungkin notabene temen kan karena kan artinya kan friend with benefit gitu kan, sebenarnya gitu ya gue nggak tahu pasti dah tuh kalau hal itu. Cuman ada loh yang kayak gitu ternyata ya. Banyak. Jadi kedok nggak sih Tong? Nah gitu? Maksudnya, itu ya gimana ya guys ya, gue gue nggak ngerti sih sampai sekarang FWB itu apa gitu. Temen ya oke temen. Iya temen ya sekedar temen gitu kan. Cuman kalau temen sama perempuan kan kayaknya orang lihatnya lain juga. Ya gitu. Maksudnya lu temenan gak sih gitu loh. Kalau lu dekat banget sih kayak pacaran sih banyak duga-dugaan gitu loh. Jadi banyak bahan pertanyaan menurut gua. Tapi ada juga orang yang nyaman juga sih berteman kayak gitu. Kan cocok-cocokan gak sih Tong kayak gitu? Kalau kayak gitu nggak artinya nggak sih? Iya bisa jadi gitu loh. Jadi ada boundaries gitu loh antara masing-masing gitu loh. Maksudnya nggak bisa dilanggar gitu loh. Kayak ya udah kita dekat aja gitu loh. Cuman kayak gitu kan ada istilahnya ada yang kalah Tong dalam hubungan tuh. Apa tuh? Jadinya maksudnya
entah cowoknya yang suka tiba-tiba atau ceweknya yang suka, kan kita nggak pernah tahu namanya lawan jenis tuh. Nah, itu kalau gua, sama cowok kan nggak mungkin lu sama-sama suka dong. betul, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Itu kan lu sesama jenis iya, gitu. dan nggak boleh juga sih. Iyalah. Dilarang lah gitu. Istilahnya Bahaya lah, bahaya. Istilahnya kalau ya kita yang gue lihat sampai saat ini ya, semakin lama semakin banyak untuk hal-hal yang kayak gitu. Untuk untuk notabene FWB ya teman-teman. Jadi banyak ya temen gue cerita, sahabat gue lah ya kan, karena kita tuh dia kalau nggak salah di daerah mana gitu di luar kota, dia ngenalin ke gue kira ceweknya, tapi ternyata itu FWB-annya guys. Gue nggak ngerti, lu ngenalin ke gue dalam, gue kira ini ceweknya gitu kan, tapi ini FWB-nya gitu. Dijelasin gitu? Dijelasin ya, dia sampai gue tanya FWB itu apa, gue bilang gitu kan. Lu nggak ngerti? Iya, gue nggak ngerti FWB itu apa gitu kan, tapi dia bilang adalah ya FWB itu temenan sama perempuan tapi lu ada kesepakatan katanya gitu. Gue nggak tahu pasti nih guys ya. Dan gue juga nggak bisa konfirmasi hal ini gitu. Tapi kalau FWB kayaknya terlalu jauh nih tuh. Maksudnya FWB tuh kayaknya kalau untuk cowok sama cowok aneh sih. Tuh. Maksudnya kalau FWB kayaknya tuh arahnya lebih kayak lawan jenis nggak sih kalau FWB itu? Iyalah, yang awamnya begitu ya. Pastilah. Karena apa? Sorry, gue potong. Maksudnya kita kan bahas pertemanan ini kan berarti kan menurut perspektif kita masing-masing. Perspektif lu, perspektif gua gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa bilang kita expert ya tuh berdua gitu loh soal pertemanan ini, kita alamin aja sih gitu loh yang kita alamin. Lanjut aja tuh. Karena ini menurut gue Jo ya, pembahasan ini adalah mungkin kalian yang lebih mengerti apa yang kita bahas gitu, itu bisa di komen aja di kolom komentar, karena kita juga belum bisa konfirmasi ini benar atau enggak gitu. Karena ini yang kita alamin ya namanya temen deket nih, kayak kemana-mana bareng gitu kan, yang ayo kemana gas nih. Terus kalau temen sekedar teman ya, kalau gue pribadi ya udah teman aja gitu, nongkrong syukur enggak ya udah gitu. Sama sahabat. Nah sahabat ini kan istilahnya yang juga bareng sama kita gitu, yang ada di kehidupan kita juga gitu kan. Gitu sih Jo. Atau mungkin ya dari gue pribadi, kalau teman dikategorikan teman ini adalah ya itu yang tadi gue bilang, kalau emang lagi bisa syukur, enggak ya udah gitu. Gitu aja sih. Jadi kayak jangan terlalu dipaksakan untuk, jangan dibawa perasaan lah gitu. Jangan dipaksakan untuk kayak ayo dong nongkrong dong, gue harus sama lu terus gitu kan. Karena dia juga punya waktu guys gitu. Ada jadi juga saling ada juga yang kayak gitu soalnya gimana ya, ada lah gitu kan teman dekat, gue bisa dibilang ini teman dekat karena kita tuh dulu sampai madul bareng, bolos sekolah bareng, terus kita kemana bareng gitu kan, sampai udah dewasa guys. Itu tuh hilang gitu. Hilangnya bukannya kita menyatakan bahwa teman gue pribadi punya kesibukan gitu. Jadi itu mewajarkan gitu. Semakin kita dewasa, semakin sedikit waktu teman terbatas kita. Ya, dan waktu terbatas gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk selalu nongkrong guys. Gitu menurut gua nih Jo. Karena kerasa nggak sih Jo, kayak semakin dewasa lu nih. Iya, kefilter gitu. Iya, kefilter gitu. Kayak mana kalau di dunia dewasa nih menurut gue pribadi, sebagai teman bisnis, teman main, teman nongkrong, teman belajar, teman kuliah, teman kantor, itu udah banyak banget sebagai teman tuh. Itu secara keseluruhan. Di mungkin menurut gue pribadi yang di umur 20-an gue udah ngerasain hal itu gitu. Itu udah gue milikin gitu. Sampai ya itu tanpa gue sadari ya temen dekat gue ini kok kemana anjir, yang dulu gue bisa bareng sama dia tiba-tiba hilang aja tiba-tiba hilang gitu, tapi atau punya kesibukan lain gitu. Tapi kalau gue chat, gue WhatsApp ya sebenarnya kabar baik gini gitu, malah disuruh main. Tapi ya mau gimana lagi karena kan punya kesibukan gitu. Benar. Sih saling mengerti sih kayak gitu. Betul. Itu kayak pendewasaan masing-masing nggak sih kayak gitu? Nah itu bisa karena lu nggak selamanya itu, balik lagi temen tuh emang ada gitu loh buat lu gitu loh kalau misalkan lu cari gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ada pun ya lu mengerti juga, mungkin dia sibuk gitu. Betul. Ambil positifnya tuh gitu loh. Pasti emang kita harus bisa berpikir positif. Iya. Terhadap apapun itu ya. Karena ketika lu
mempunyai pikiran negatif tentang teman lu, ya udah itu jadi mindset Iya, lu aja sih mindset gitu. pribadi aja gitu, dan Jadi itu nggak kayak, bagus lah ya. ya itu Nggak jadi bagus lah. kayak pembawaan lu juga nanti bakal beda gitu sih menurut gua. Jadi kayak ya udah biasa aja sih, jangan sampai ada kata-kata ketika udah lama nggak ketemu terus langsungnya tuh sombong banget, lu kemana lu. Iya. Apa kabar Edi Tansil tuh? Iya, Sombong banget tuh Edi Tansil. waduh. Belum nyapa-nyapa sampai sekarang. Iya makanya aduh kayak udahlah, jangan sampai ada hal seperti itu gitu, karena temen lu juga punya kesibukan, punya waktu yang lain gitu, mungkin bareng pacarnya, Iya, pasangan. keluarganya, atau mungkin temen yang tadi gue bilang, teman kantor, teman bisnis, teman Nah. kuliah, itu udah hal yang wajar. Itu udah namanya yang tadi lu bilang pendewasaan masing-masing gitu guys. Nah tapi lu percaya nggak sih Jo kalau pertemanan itu yang tulus itu ada gitu? Ada, pasti ada. Lu ngalamin? Ngalamin, kayaknya ngalamin deh, atau mungkin ngalamin sih kayaknya, harusnya ngalamin gitu loh. Kayak gue punya teman dekat gue gitu yang misalkan gue lagi ada masalah gitu, gue ke dia, ataupun gue nggak ada masalah pun gue ke dia gitu loh. Maksudnya enak aja gitu ke dia gitu loh, main terus sama dia gitu loh. Kayak gue nggak perlu nambah orang lagi gitu buat main sama dia, misalkan berdua doang gitu. Kan ada orang yang apa sih, kalau main berdua doang tuh kayaknya aneh gitu. Kalau Iya. gue nggak apa-apa sih kayak gitu Kayak gitu. cuek aja, bodo Cuek amat. aja gitu loh. Maksudnya ya udah gitu loh. Karena emang Cuman itu gue nggak tahu itu tulus apa enggak, cuman bisa dibilang iya sih, lumayan gitu loh. tapi karena emang gini sih Jo, kalau dibilang tulus enggaknya kan tergantung kita ngejalanin ya nggak sih? Maksudnya Iya, kayak yang tadi lu masing-masing. bilang ngalir aja udah. Iya benar. Tapi kalau dalam artian tulus ini kayak ya gimana ya, maksud gua apapun yang lu rasakan sebenarnya beda tipis sih teman-teman. Kalau teman tulus itu Temen tulus. iya, karena dari hati ke hati nggak sih, kayak sama-sama ya. Lu kalau lagi kalau lagi down, jadi temen lu ngerti lu kenapa. Iya. Terus kalau misalkan ada problem tanpa si temen ngomong ini, dia udah tahu gitu Iya, kan. benar. Itu menurut Dia perhatian lah sama lu menurut gitu gue loh. gitu sih, kayak tanpa pun kita kasih tahu gitu, dia udah tahu Iya, kayak ya dia nerima lu lah, walaupun maksudnya lu sedih gitu ya. Maksudnya perawakan lu sedih gitu. Dia tetap ya udah gitu loh, nemenin, walaupun misalkan dia nggak bisa ngasih saran, at least dia dengerin lah gitu loh, misalnya gitu. Jadi pendengar yang baik. Dan nggak biasanya kayak gitu nggak capek tuh. Maksudnya apa ya, kan ada orang yang kayak misalkan anjir lu cerita itu mulu deh gitu. Nah kalau yang gue alamin sih ya untungnya gue juga sadar diri sih, maksudnya cerita tapi tuh gue udah tahu solusinya sih gitu loh. Jadi kayak gue kalau kesah doang gitu loh. Jadi baiknya tuh gitu, apa sih, lu kalau kesah ke orang ketika lu udah nemuin solusinya sih. Kalau lu belum, kayaknya tuh cuman kayak jadi apa ya, jadi curhatan yang ini doang tuh, apa sih, kayak ya korping jadi atau apa ya, kayak gitu. Apa sih jatuhnya, kayak lu pelampiasan juga sih. Lu cerita kesel lu kayak gimana gitu, curhat nggak, karena nggak ada solusinya gitu loh, cuma pengen cerita doang gitu loh. Mungkin kalau bisa dibilang sedangkan kalau misalnya lu cerita ke cowok tuh kayaknya aneh tuh, kayak gitu lebih cocok cerita ke lawan jenis gitu. Nah, karena lu butuh perspektif yang berbeda gitu. Mungkin karena itu kali ya, dia FWB, mungkin dia butuh cerita yang mungkin kayak rasanya beda kan. Lu cerita ke temen cewek sama temen cowok tuh beda banget sumpah. Ya mungkin ada hal lain dari itu ya, mungkin gua nggak tahu gitu. Cuman yang gua rasain karena dari teman gua tuh kayak gitu. Jadi kayak yang dia bilang itu adalah FB itu apa gini kan, dia bilang ya gue cuma jadi teman curhat aja sama dia. Jadi kayak benefitnya itu mungkin temen deep talk gitu ya. Mungkin bisa jadi, tapi ya lawan jenis. Iya. Karena emang katanya kalau misalkan lu sama gue gitu aneh sih tuh. Aneh nggak mungkin juga guys ya. Aneh. Nah kalau dibilang pertemanan itu kan ya tadi gue bilang kalau semakin lama kita dewasa semakin hilang atau menipis gitu kan. Nggak hilang sih, lebih kayak waktunya aja. Ya waktunya mungkin kebagi gitu. Bisa. Nah biar awet nih ada tipsnya sih gitu, kayak biar kita tuh temenan tuh ya sehidup semati lah. Maksudnya ya bukan dalam hal konteks yang kayak gitu lah kan. Maksudnya kayak dari awal sampai kita mungkin sakit atau mungkin lagi gitu, dia datang, dia ada gitu. Itu gimana sih tuh? Kalau gua satu, jangan baperan sih tuh dalam menanggapi masalah gitu sama teman gitu. Kalau teman ngasih sama lu, mau dengerin orang sih. Benar-benar. Udah gitu doang sih kalau gua gitu loh. Gak baperan sama mau denger omongan orang gitu loh.
Karena kan kalau misalkan kita ngeritik diri kita sendiri kayak aneh gitu nggak sih? Betul, Kita butuh kritik orang lain gitu buat pembenaran di diri kita gitu loh. Walaupun nggak sepenuhnya benar sih omongan orang gitu loh. Cuman kita dengerin orang sih gitu. Biar bisa disaring juga sih. Bisa difilter sendiri gitu sama diri kita gitu. Karena emang banyak yang gue ngebahas tadi yang lu bilang ya Jo. Jadi banyak yang mungkin jadi awalnya temen deket, terus ada masalah sedikit buyar gitu ya. Iya digede-gedein, jadi kayak mungkin ada salah satu pihak yang baper, kayak ngambil hati banget gitu kan. Sampai kayak muncul lah tuh pikiran negatif thinking, kayak gini jadi dongkol hati, sakit. Penyakit hati tuh ya. Itu bahaya, itu baper emang tuh yang emang harus dihilangkan. Simpel itu sih, baper sama lu tuh mau denger orang sih. Gitu. Nah kalau dari gue sih Jo, ini kan gue ngambil dari pembahasan lu nih. Kalau dari menurut lu nih, iya kalau dari gue adalah tips and triknya temen awet gitu kan. Pertemanan awet adalah ya kalau gue pribadi itu jangan sampai buat statement sendiri Jo gitu. Jadi dalam hal gini Jo, contohnya adalah ketika kita lagi ngobrol gitu kan, terus lagi ngebahas apa nih gitu kan, terus itu di luar dari itu gitu, jadi kayak terlalu cepat menyimpulkan sih. Jadi dia ngebuat pernyataan sendiri, jadi kayak sama aja dia ngedengerin kita gitu. Tadi kan poinnya iya, gitu. Harus mendengarkan harus mendengarkan gitu. Terus sama ya mungkin dari kita juga jangan sampai baper sama statement yang dia buat gitu, karena kan itu pribadi dia gitu kan. Dan ya udah gitu, gue sih nggak pengen ada hal itu gitu. Mungkin yang gue jalanin sampai saat ini ya teman-teman gue alhamdulillah awet gitu kan. Alhamdulillah aja gitu. Jadi ya itu sih dari gue. Nah kita ada games nih Jo. Apa tuh? Games apa nih? Gamesnya seberapa dekat kamu ya? Chemistry. Sudah berdekat. Di segmen ini kita main apa nih? Main game. Ya. Main-main. Jadi nanti ada dikasih satu kata. Jadi kalian yang main nanti satu kata. Yang nebak, misalnya si Fauzan dikasih satu kata. Fauzan. Yang nebak itu yang ngasih clue itu si Iqbal. Oke. Berarti gue yang ngasih clue, dia yang nebak. Dan sebaliknya. Itu peraturannya itu dia nggak boleh persamaan, nggak boleh bahasa Inggrisnya, nggak boleh, tapi yang berhubungan aja. Nah clue-nya ini berapa? 3 maksimal. 3 ya. Jadi kayak misalkan tempat, misalkan 1 hitungannya ya. Terus misalkan nyebut nama buah gitu misalkan ya. Itu udah hitungan kedua. Oke. Berarti yang ngasih clue gua, yang jawab Najo ya. Oke. Yang pertama yang ngasih clue itu Iqbal. Oke. Pilih salah satu. Oh udah. Pilih salah satu. Nah, udah mulai nih ya. Oke Jo, gue bakal ngasih clue. Pertama itu makanan. Oke. Di pagi hari. Oke. Lembek. Bubur. Ya. Yeay. Ya, gampang banget. Bener gak sih? 3 kan? 3 gitu kan? Iya. Gampang banget. Nah, ini untuk si Najo. Fauzan. Dari Najo ke gua kan. Salah satu. Oke. Udah ya. Dah, ke Jo. Buah. Ya. Dia bisa dibilang buah, bisa dibilang sayur juga. Waduh, apa tuh ya? Dua. Iya. Dia fungsinya kalau untuk sambal biar nggak terlalu pedes. Tomat. Easy banget, easy. Ada yang terakhir. Belum. Belum. Salah satu. Ya. Dia ini makanan. Oke. Dari tepung. Iya. Berminyak. Iya. Apakah itu? Gorengan. Betul. Bener kan? Gampang banget. Yang susah dong. Iya. Nah, ya aja ya. Oke.
Apa Jo? Anaknya gaul-gaul. Oh, iya. Oh, ini orang. Iya, orang. anak Oke. tempat apa sih tempat nomor orang gaul. Oh, oke. Anaknya kan gaul, tempat Hmm. nomor orang gaul. Minuman favoritnya Amer. Waduh. Apa tuh kira-kira? Anjir. Tuh, anaknya gaul-gaul. Terus tempat nongkrongannya khusus anak gaul juga gitu lah. Minumnya Amer. Amer. Wah, ini susah nih. Ya, gampang. Jawab dulu. Lah, lu jangan bilang susah. Gue tahu gue. Tempat. Tapi ada emang klub. Nggak klub sih, tempat aja gitu. Tempat guyup gitu loh. Tempat numpul aja gitu loh. Kan banyak tuh, bisa di Warmindo. Cuman dia gaul-gaul tuh. Apaan gua enggak skip gua. Kagak tahu gua. Gua kira klub. Jaksel. Jakarta Selatan tuh. Ini Amir. Iya. Gue bilangnya Amer. Iya. Cuman gua kira ini klub gitu. Klub Oh. ada. Nah, ini terakhir. Yang terakhir. Oke. Ini orang Jo. Dia pelawak. Iya. Sempat jadi pelawak grup, sekarang jadi pelawak tunggal. Komeng. Tuh. Uhuy. Ini terakhir. Oke. Apa Jo? Perokok berat. Perokok berat. Ya, kalau ngasih clue berat sih gua akuin. Zaman itu belum ada kamera, belum ada warnanya. Ya. Dia itu pemimpin suatu kelompok lah, bisa dibilang kelompok atau partai. Dia ngerokok mulu. Yang pertama keluhnya. Yang kedua, zaman itu kamera belum ada warnanya Hitam putih. masih hitam putih, black and white lah ya. Terus yang ketiga, dia tuh pimpinan kelompok atau partai gitu di Indonesia nih. Siapa kira-kira? Tahu nggak? Pokoknya ada jokesnya lah, kayak ngerokok mulu lo kayak ini. Nggak. Ini orang kan? Orang. Orang, Pak. Bukan benda, Pak. Ini orang nih. Ini apa ini ya? Gue tuh salah sebut ini. Ya sebut aja yang Ya. di pikiran lu siapa kira-kira? Pemimpin partai. Iya, atau kelompok lah. Sorry nih kalau misalkan gue salah nih ya. Ah. Sorry banget nih ya teman-teman guys ya. Kalau Ah. di sini ya. Kalau menurut gue pribadi, Pak Karno. Pak Soekarno? Iya, Pak Bukan. Soekarno. Karena dia pemimpin partai juga. Iya, Pada tapi saat kan dia itu. presiden. Iya, tapi sebelum jadi presiden. Gue bukan lagi jawabannya. Apa tuh? Pemimpin PKI, Aidit namanya. Ada lawakan itu, ngerokok mulu kayak Aidit. Lu gak pernah denger tuh kan? Ya, gimana ya guys ya? Oh, Itu ada di udah. sini, Mimi ada. Iya, Karena iya. di sini itu Sorry, ya. Sorry. Ya, di sini Jadi itu sih. Itu. iya. Tadi soalnya pertanyaannya tomat. Iya, gitu. makanya guys. Jaksel tadi gue juga salah sih. Iya, udah. Tapi ya ya mungkin udahlah. kalau dari pernyataan yang terakhir itu salah ya, minta maaf nih guys Ada ya. kesalahan kata Iya, tadi. gitu. Maaf tuh yang soal lu bilang Amer, gue bilang Amer tadi. Amer kan nggak tahu tuh apa tuh. Betul. Beda ya. Yang gue kira itu ada, tapi Iya. ada nggak sih di situ di klub itu? Biasanya ya, gue nggak tahu nih guys ya. Ya mungkin kan kita juga belum pernah main gitu di sana guys. Ya mungkin itu aja yang tadi gue bilang ya, kalau ada salah-salah kata dari yang games tadi, mohon dimaafkan Atau ya, guys, ya. ada guyon-guyon Iya. yang sekiranya berlebihan Iya. gitu. Ya, mohon Atau dimaafkan. tidak masuk ke kalian gitu betul, mungkin. betul. Atau mungkin ya dari kesimpulan pembahasan kita ini tentang teman, sahabat, atau mungkin ada dari kalian yang punya perspektif sendiri gitu. Lain. Boleh di komen aja guys di bawah. Tapi jangan lupa sebelum di komen, di like, di subscribe, dan baru di komen. Kalau bisa ya guys ya, gitu. Disare, disare ke temen, di share. Di share.
di-share ke teman-teman kalian. Dibagikan. Oke. Thank you ya untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you nih sebagai Iqbal aka KMTG alias Kentung. Oke, thank you semua kawan Sika yang udah nonton. Jangan lupa yang tadi gue bilang, jangan lupa subscribe, di-like dan di-komen dan dibagikan ke teman-teman kalian semua. Oke, thank you semua. Thank you guys. Bye. See you in the next time.